Di sebuah desa kecil di tepi pantai, hidup seorang ibu bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu tua dan beratapkan daun yang sering bocor saat hujan datang. Namun, di dalam rumah kecil itu tersimpan kasih sayang yang begitu besar. Sang ibu membesarkan Malin seorang diri. Suaminya telah lama pergi melaut dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, hanya ada mereka berdua, saling menguatkan dalam hidup yang serba kekurangan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sepenuhnya, sang ibu sudah berjalan menuju pasar. Ia membawa apapun yang bisa dijual, kadang hasil tangkapan kecil, kadang hanya makanan sederhana yang ia buat sendiri. Sementara itu, Malin tumbuh menjadi anak yang rajin. Ia membantu ibunya sebisa mungkin, mengumpulkan kayu bakar atau sekedar menemani ibunya berjalan jauh. Meski hidup mereka tidak mudah, Malin tidak pernah mengeluh. Ia justru sering memandang laut dengan tatapan penuh harap. Baginya, laut bukan hanya hamparan air luas. Laut adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Malam hari, ibu dan anak itu sering duduk di depan rumah. Angin laut berhembus pelan dan suara ombak terdengar seperti nyanyian yang menenangkan. Suatu malam, sang ibu memandang Malin dengan penuh kasih. "Malin," ucapnya lembut. Malin menoleh, menatap ibunya dengan mata yang penuh perhatian. "Suatu hari nanti, kamu harus menjadi orang yang sukses," lanjut ibunya pelan. Malin terdiam sejenak. Kata-kata itu terasa besar, namun juga membangkitkan semangat dalam dirinya. "Supaya kita bisa hidup lebih baik ya, Bu?" tanya Malin lirih. Sang ibu tersenyum, meski di balik senyum itu tersimpan kelelahan yang tak pernah ia keluhkan. "Iya, tapi ada satu hal yang harus kamu ingat," katanya sambil mengusap kepala Malin. "Sejauh apapun kamu pergi nanti, jangan pernah melupakan ibu." Angin malam berhembus pelan, seolah ikut membawa pesan itu ke dalam hati Malin. Dengan penuh keyakinan, Malin mengangguk. "Iya, Bu, Malin janji." Hari demi hari berlalu. Malin tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan penuh mimpi. Keinginannya untuk merantau semakin besar. Setiap kali ia melihat kapal besar berlayar di kejauhan, hatinya berdebar seolah memanggilnya untuk pergi. Hingga suatu hari, sebuah kapal dagang besar berlabuh di dekat desa mereka. Orang-orang berkumpul di pantai. Beberapa berdagang, dan beberapa lagi mencoba mencari kesempatan untuk ikut berlayar. Malin berdiri di tepi pantai, menatap kapal itu tanpa berkedip. Di dalam hatinya, ia tahu, inilah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Namun di sisi lain, ia teringat ibunya, yang hanya hidup seorang diri bersamanya. Langkah Malin terasa berat, ketika ia akhirnya berjalan pulang menuju rumah. Malam itu, ia duduk diam di depan ibunya. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan di bawah cahaya bulan yang redup, Malin mulai membuka suara. Malam itu, udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Malin duduk di depan ibunya. Dengan tatapan yang ragu, namun penuh tekad. Api kecil dari lampu minyak bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang menari di dinding kayu rumah mereka. "Ibu," suara Malin terdengar pelan, hampir bergetar. Sang ibu menoleh, menatap anaknya dengan lembut. "Ada apa, Malin?" Malin menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian yang tersisa di dalam dirinya. "Tadi, ada kapal besar yang berlabuh di pantai," katanya perlahan. Sang ibu diam, mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Mereka membuka kesempatan untuk ikut berlayar. Lanjut Malin. Suasana mendadak menjadi hening.
Hanya suara ombak dari kejauhan yang terdengar, mengisi ruang di antara mereka. "Ibu," Malin kembali bersuara. Kali ini lebih tegas. Malin ingin ikut berlayar. Malin ingin merantau. Kata-kata itu akhirnya keluar, membawa serta harapan dan juga ketakutan. Sang ibu tidak langsung menjawab. Ia menunduk pelan. Tangannya saling menggenggam, seolah menahan sesuatu. Hatinya bergetar, antara ingin menahan atau merelakan. "Malin," ucapnya akhirnya, dengan suara yang sangat lembut. "Kamu ingin meninggalkan ibu?" Malin segera menggeleng. "Bukan meninggalkan, Bu. Malin hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik." Ia menatap ibunya dengan penuh harap. "Malin ingin membahagiakan ibu," lanjutnya. "Malin tidak ingin ibu terus hidup susah seperti ini." Kata-kata itu tulus, namun tetap terasa menyakitkan bagi sang ibu. Air mata perlahan mulai menggenang di pelupuk matanya. Meski ia berusaha tersenyum. "Ibu tahu, kamu anak yang baik," katanya pelan. "Tapi dunia di luar sana tidak selalu ramah." Malin terdiam, namun tekadnya tidak goyah. "Malin akan kuat, Bu," jawabnya yakin. "Malin akan bekerja keras, dan suatu hari nanti Malin akan kembali." Sang ibu menatap wajah anaknya lama, seolah mencoba mengingat setiap garis, setiap ekspresi yang mungkin ia akan rindukan nanti. "Kalau itu keputusanmu," katanya akhirnya dengan suara yang berat, "ibu tidak akan melarang." Malin terkejut, namun juga lega. "Benarkah, Bu?" Sang ibu mengangguk pelan, meski hatinya terasa seperti diremas. "Tapi ingat satu hal," lanjutnya sambil menggenggam tangan Malin erat. "Jangan pernah lupa pulang. Jangan pernah lupa bahwa ibu selalu menunggumu di sini." Air mata akhirnya jatuh, tanpa bisa ia tahan lagi. Malin pun ikut terdiam, merasakan hangatnya genggaman tangan ibunya. "Iya, Bu," bisiknya pelan. Malin tidak akan lupa. Malam itu, mereka duduk lebih lama dari biasanya, tanpa banyak kata, hanya ditemani suara ombak dan perasaan yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, langit masih berwarna jingga ketika Malin bersiap. Sang ibu menyiapkan bekal sederhana, sepotong nasi, dan sedikit lauk seadanya. Ia juga memberikan kain tua, yang dulu sering ia gunakan. "Bawalah ini," katanya pelan, "supaya kamu selalu ingat rumah." Malin menerima dengan tangan gemetar. Ia menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut pergi. Namun, langkah sudah dipilih. Di tepi pantai, kapal besar itu sudah siap berlayar. Orang-orang sibuk naik, dan suara panggilan terdengar dari berbagai arah. Malin berdiri, lalu menoleh untuk terakhir kalinya. Di sana, ibunya berdiri, dengan mata yang berkaca-kaca, namun tetap tersenyum. "Pergilah, Malin," ucapnya lirih. "Kejar mimpimu." Dengan hati yang berat, Malin melangkah naik ke kapal. Dan perlahan, kapal itu mulai menjauh dari pantai, membawa Malin menuju kehidupan yang belum ia ketahui. Kapal itu perlahan menjauh dari pantai, membelah lautan luas yang tak berujung. Malin berdiri di sisi kapal, menatap daratan yang semakin lama semakin kecil, hingga akhirnya menghilang. Angin laut berhembus kencang, menerpa wajahnya seolah ingin menguji keberaniannya. Di dalam hatinya ada perasaan campur aduk, antara sedih, takut, dan harapan yang begitu besar. Ia menggenggam kain pemberian ibunya erat, seolah di sanalah ia menyimpan kekuatan. Hari-hari di atas kapal tidaklah mudah. Malin harus bekerja keras. Ia membantu awak kapal, mengangkat barang, membersihkan dek, dan melakukan apapun yang diperintahkan. Terkadang, ombak besar mengguncang kapal dengan keras. Langit berubah gelap, dan hujan turun tanpa ampun. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang merasa takut.
Namun Malin bertahan. Ia menggigit rasa lelah dan menahan rasa rindu yang diam-diam mulai tumbuh. Setiap malam, saat pekerjaan telah selesai, Malin sering duduk sendirian di sudut kapal. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang. Dan dalam diam, ia teringat ibunya. Apakah ibunya baik-baik saja? Apakah ia sudah makan? Atau masih menunggu di depan rumah seperti biasanya? Rasa rindu itu datang pelan, namun semakin hari semakin dalam. Namun Malin tahu, ia tidak boleh menyerah. Ia telah berjanji untuk kembali suatu hari nanti dengan membawa kehidupan yang lebih baik. Waktu terus berjalan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Perlahan kerja keras Malin mulai membuahkan hasil. Ia dikenal sebagai pemuda yang rajin, jujur, dan tidak mudah mengeluh. Para awak kapal mulai mempercayainya, dan bahkan sang pemilik kapal pun mulai memperhatikannya. Suatu hari, Malin dipanggil oleh pemilik kapal, seorang pria tua dengan wajah tegas namun bijaksana. "Aku melihat kerja kerasmu," katanya. "Kamu berbeda dari yang lain." Malin menunduk hormat, tidak berani berkata banyak. "Mulai hari ini," lanjut pria itu, "kamu akan membantuku mengurus perdagangan." Malin terkejut. Kesempatan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Terima kasih, Tuan," ucapnya dengan suara tulus. Sejak saat itu, hidup Malin mulai berubah. Ia tidak lagi hanya menjadi pekerja biasa. Ia belajar berdagang, belajar menghitung, dan memahami dunia yang lebih luas. Perjalanan demi perjalanan ia lalui, mengunjungi banyak pelabuhan, dan bertemu dengan berbagai orang. Pengalamannya semakin bertambah, dan kemampuannya pun semakin berkembang. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya Malin menjadi seorang pedagang muda yang sukses. Ia memiliki kapal sendiri, harta yang cukup, dan kehidupan yang jauh berbeda dari masa lalunya. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Kenangan tentang desa kecil di tepi pantai, tentang rumah sederhana, dan tentang ibunya mulai terasa jauh. Bukan karena ia ingin melupakan, tapi karena waktu dan kehidupan baru yang terus berjalan. Hingga suatu hari, Malin bertemu dengan seorang wanita. Seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga terpandang. Mereka sering bertemu, dan seiring waktu, perasaan pun tumbuh di antara mereka. Wanita itu tertarik pada Malin karena keberhasilan dan ketegasannya. Dan Malin merasa telah menemukan bagian lain dari hidupnya. Akhirnya, mereka menikah. Pernikahan itu berlangsung mewah, dipenuhi dengan kemegahan dan kebahagiaan. Malin kini benar-benar hidup sebagai orang kaya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan. Tentang siapa dirinya dahulu dan tentang ibu yang pernah ia tinggalkan. Dan tanpa ia sadari, janji yang dulu ia ucapkan perlahan mulai terlupakan. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Malin semakin jauh dari masa lalunya. Ia kini dikenal sebagai saudagar kaya, dengan kapal-kapal besar yang berlayar ke berbagai negeri. Rumahnya megah, pakaian yang ia kenakan indah, dan hidupnya dipenuhi kemewahan. Di sisinya, selalu ada istrinya yang cantik dan anggun. Namun, semakin tinggi Malin melangkah, semakin jauh pula ia meninggalkan kenangan lama. Nama desa kecil itu perlahan memudar dalam ingatannya. Dan sosok ibunya yang dulu begitu dekat, kini hanya sesekali muncul dalam bayangan yang samar. Sementara itu, di desa kecil di tepi pantai, sang ibu masih menjalani hidup seperti biasa. Rumahnya tetap sederhana, bahkan semakin rapuh dimakan waktu.
Tubuhnya kini tidak sekuat dulu. Rambutnya mulai memutih dan langkahnya pun semakin pelan. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap sore, ia selalu berjalan menuju pantai. Ia berdiri di sana, menatap laut yang luas dengan harapan yang tidak pernah padam. "Malin," bisiknya pelan setiap kali angin berhembus. Seolah-olah laut akan membawa pesan itu kepada anaknya yang entah berada di mana. Hari demi hari ia menunggu, meski tidak pernah ada kabar. Beberapa orang desa mulai berbisik, mungkin Malin sudah lupa. Mungkin ia tidak akan kembali. Namun, sang ibu tidak pernah percaya itu. "Anakku tidak seperti itu," katanya pelan, meski hatinya kadang ikut goyah. Hingga suatu hari, sebuah kapal besar terlihat mendekati pantai. Kapal itu jauh lebih megah dari kapal-kapal yang biasa singgah di desa itu. Orang-orang berlarian ke pantai, ingin melihat siapa yang datang. Sang ibu pun ikut berjalan, meski langkahnya tertatih. Entah mengapa, hatinya berdebar tidak seperti biasanya. Ketika kapal itu merapat, beberapa orang mulai turun. Di antara mereka, terlihat seorang pria dengan pakaian indah dan seorang wanita yang berdiri di sampingnya. Orang-orang berbisik kagum. "Pasti orang kaya. Lihat pakaiannya." Sang ibu memperhatikan dari kejauhan, matanya mencoba menembus kerumunan. Dan saat itulah, ia melihat wajah pria itu. Hatinya seolah berhenti sejenak. "Malin," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Ia melangkah lebih cepat, mendekat. Meski tubuhnya terasa lemah, air matanya mulai jatuh, bukan karena sedih, tapi karena harapan yang akhirnya terasa nyata. "Malin, anakku," panggilnya dengan suara yang bergetar. Pria itu menoleh. Malin Kundang. Namun wajahnya kini berbeda. Lebih dewasa, lebih tegas, dan penuh wibawa. Ia memandang wanita tua itu di hadapannya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sang ibu mendekat, ingin memeluknya. "Malin, ini ibu," katanya penuh harap. "Akhirnya kamu pulang." Namun sebelum pelukan itu terjadi, Malin mundur satu langkah. Ia melihat sekeliling. Orang-orang memperhatikan mereka. Istrinya juga menatap dengan heran. "Siapa wanita ini?" tanya istrinya pelan. Malin terdiam sejenak. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergejolak. Kenangan lama. Janji yang pernah ia ucapkan. Semuanya kembali dalam sekejap. Namun, rasa gengsi dan ketakutan akan kehilangan harga diri lebih kuat menguasainya. "Maaf," ucap Malin dingin. "Aku tidak mengenalmu." Kata-kata itu jatuh, seperti pisau yang menusuk hati. Sang ibu terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Malin, ini ibu," ulangnya pelan, dengan suara yang mulai patah. "Dulu kamu pergi dan berjanji akan kembali." Namun Malin mengelek. Wajahnya berubah keras. "Jangan mengaku-ngaku," katanya tegas. "Aku bukan anakmu." Orang-orang mulai berbisik. Suasana menjadi tegang. Sang ibu berdiri terpaku. Air matanya jatuh tanpa henti. Hatinya hancur, bukan karena kemiskinan, tapi karena penolakan dari anak yang begitu ia cintai. Dan di bawah langit yang mulai mendung, kisah itu pun mencapai titik yang paling menyakitkan. Langit yang tadinya cerah, perlahan berubah menjadi kelabu.
angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya, seolah ikut merasakan luka yang terjadi di pantai itu. Sang ibu berdiri lemah, tubuhnya gemetar, dan air matanya terus mengalir tanpa henti. Di hadapannya, anak yang selama ini ia tunggu justru menolak kehadirannya. Malin, suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Kenapa kamu seperti ini?" Namun Malin tetap diam. Wajahnya dingin, seolah tidak ada lagi tempat untuk kenangan lama di dalam hatinya. Istrinya mulai terlihat gelisah. Ia memandang wanita tua itu, lalu kembali menatap Malin. "Benarkah kamu tidak mengenalnya?" tanya istrinya pelan. Malin menggeleng cepat. "Tentu tidak. Aku tidak mungkin berasal dari tempat seperti ini." Kata-kata itu terdengar begitu tajam. Menusuk bukan hanya hati sang ibu, tetapi juga hati orang-orang yang menyaksikan. Sang ibu menunduk, tangannya gemetar memegang ujung kain lusuh yang ia kenakan. Ia tidak marah, tidak pula membalas dengan kata-kata kasar. Yang ada hanyalah luka yang begitu dalam dan sunyi. "Kalau memang kamu bukan anakku," katanya perlahan, "kenapa hatiku tetap mengenalmu?" Malin terdiam sejenak, namun segera ia memalingkan wajah. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tidak ingin masa lalunya menghancurkan apa yang sudah ia bangun. "Pergilah," ucapnya dingin. "Jangan menggangguku lagi." Sang ibu terhuyung pelan. Langkahnya mundur, seolah dunia yang ia pegang selama ini runtuh dalam sekejap. Ia menatap langit, yang kini semakin gelap. Dan untuk pertama kalinya, harapannya benar-benar hancur. Dengan suara yang bergetar, ia mengangkat kedua tangannya. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. "Jika benar dia adalah anakku." Angin bertiup semakin kencang. Ombak mulai menggulung lebih tinggi. Jika benar dia adalah Malin Kundang. Air matanya jatuh semakin deras. Yang telah durhaka kepada ibunya. Suasana menjadi sunyi, seolah alam ikut menahan nafas. Berikanlah dia pelajaran, agar ia mengerti arti penyesalan. Petir menyambar, membelah langit yang gelap. Guruh bergemuruh, dan hujan mulai turun dengan deras. Orang-orang berlarian, mencari tempat berlindung. Namun Malin masih berdiri di sana, bersama kapalnya, yang mulai terombang-ambing oleh ombak. Angin semakin kencang, gelombang laut semakin besar. Para awak kapal berteriak panik. "Tuan, kita harus segera pergi. Terlalu berbahaya di sini." Malin mencoba tetap tenang, namun di dalam hatinya muncul rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Petir kembali menyambar. Kali ini lebih dekat, dan dalam sekejap, ombak besar menghantam kapal mereka. Kapal itu terguncang hebat. Kayu-kayunya mulai retak, dan tali-tali terlepas. "Tuan Malin!" teriak seseorang. Namun semuanya sudah terlambat. Gelombang besar datang sekali lagi, menghantam kapal dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, kapal itu hancur. Malin terlempar, jatuh ke dalam laut yang ganas. Ia berusaha berenang, berusaha bertahan, namun tubuhnya terasa berat. Di tengah kekacauan itu, ia teringat sesuatu. Wajah ibunya yang penuh air mata, dan janji yang pernah ia ucapkan. "Ibu," ia bisik pelan di antara ombak yang menggulung. Penyesalan datang, namun semuanya sudah terlambat. Tubuhnya perlahan terasa kaku, tidak bisa digerakkan, dan perlahan ia berubah menjadi batu. Di tepi pantai, orang-orang menyaksikan dengan ketakutan. Sebuah batu besar terbentuk di tempat kapal itu hancur. Bentuknya menyerupai manusia, seolah membeku dalam penyesalan yang abadi.
Sang ibu terjatuh, menangis di atas pasir yang basah. Namun, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Anaknya telah pergi, bukan hanya dari pelukannya, tetapi juga dari dunia yang ia kenal. Dan sejak saat itu, kisah Malin Kundang menjadi pengingat bahwa janji dan kasih seorang ibu bukanlah sesuatu yang boleh dilupakan. Hujan perlahan mereda. Angin yang tadi mengamuk kini mulai tenang. Laut kembali berbisik pelan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di tepi pantai itu, sebuah kisah telah tertinggal. Kisah yang tidak akan pernah dilupakan. Sebuah batu berdiri kokoh, menghadap ke arah laut yang luas. Bentuknya menyerupai seorang manusia yang membeku dalam satu waktu, dalam satu penyesalan. Orang-orang desa sering datang, melihat batu itu dan menceritakan kisahnya dari generasi ke generasi. Tentang seorang anak yang pergi membawa mimpi, namun pulang dengan hati yang berubah. Tentang seorang ibu yang menunggu tanpa lelah, meski waktu terus berjalan. Dan tentang sebuah janji yang sederhana, namun menjadi begitu berharga ketika diingkari. Sang ibu kini menjalani hari-harinya dalam sunyi. Ia masih datang ke pantai, namun bukan lagi untuk menunggu, melainkan untuk mengingat. Ia duduk di sana, memandang batu yang berdiri di kejauhan. Air matanya kadang jatuh, namun tidak lagi sekeras dulu. Ada luka yang perlahan berubah menjadi keikhlasan. "Malin," bisiknya pelan, "ibu sudah memaafkanmu." Angin laut berhembus lembut, seolah membawa kata-kata itu menuju tempat yang tak terlihat. Malam hari, desa kembali sunyi. Lampu-lampu kecil mulai padam satu persatu, dan suara ombak menjadi satu-satunya nyanyian. Di balik semua kisah ini, tersimpan sebuah pelajaran yang dalam, bahwa sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun kita mencapai, ada satu tempat yang tidak boleh kita lupakan. Tempat di mana kita pertama kali belajar berjalan, tempat di mana kita pertama kali merasa dicintai tanpa syarat. Kasih seorang ibu tidak pernah meminta balasan, namun ia juga tidak pernah pantas untuk dilupakan. Dan janji, sekecil apapun itu, akan selalu menemukan jalannya kembali, entah sebagai kebahagiaan atau sebagai penyesalan. Malam semakin larut, udara semakin tenang. Biarkan cerita ini perlahan mengendap di dalam hati, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai pengingat yang lembut, bahwa cinta, tanggung jawab, dan rasa hormat adalah hal-hal sederhana yang justru paling berharga dalam hidup. Dan sebelum kita benar-benar terlelap malam ini, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Juwita Batam, Kak Kapi Medan, Kak Hiroh Jember, Kak Salsabila Indramayu, Kak Leli Pandeglang, yang sudah meninggalkan komentar hangat di video sebelumnya. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menemani, dan menjadi bagian dari cerita-cerita kecil di sini. Semoga kebaikan kakak kembali dalam bentuk kebahagiaan yang lebih besar. Semoga tidurmu hangat dan mimpimu indah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam. Di sebuah hutan yang hijau dan damai, di mana angin berbisik pelan di antara dedaunan, hiduplah seekor kancil kecil. Tubuhnya mungil, matanya jernih, dan langkahnya ringan seperti bayangan yang menari di bawah cahaya bulan. Kancil dikenal sebagai hewan yang cerdas. Ia selalu punya cara untuk keluar dari masalah. Tapi, seperti semua makhluk di dunia ini, ia juga masih belajar tentang apa arti benar dan salah. Suatu hari, matahari bersinar hangat di atas hutan.
dan perut Kancil mulai terasa lapar. Ia berjalan pelan, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi daun kering, mencari sesuatu untuk dimakan. Tak lama, ia mencium aroma buah yang sangat manis. Aroma itu datang dari seberang sungai. Kancil mendekat ke tepi sungai, dan matanya berbinar. Di sana, di seberang, terlihat pohon-pohon penuh buah merah ranum bergoyang pelan tertiup angin. "Ah, pasti enak sekali," gumam Kancil pelan. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sungai itu tidak hanya dalam, tapi juga penuh dengan buaya. Buaya-buaya itu berbaring diam, hampir tak bergerak. Hanya mata mereka yang sesekali terbuka perlahan. Kancil menelan ludah. Ia tahu, sekali saja ia salah langkah, ia bisa menjadi santapan mereka. Kancil duduk di bawah pohon, menundukkan kepala, berpikir keras. "Aku harus menyeberang," katanya dalam hati. Tapi bagaimana caranya? Tanpa dimakan. Angin berhembus pelan, seolah ikut memikirkan bersama Kancil. Lalu, perlahan, senyum kecil muncul di wajahnya. "Aku punya ide," bisiknya. Kancil berdiri dan mendekat ke tepi sungai. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu berseru dengan suara lantang. "Hai, wahai para buaya!" Air sungai bergelombang pelan, dan satu persatu mata buaya mulai terbuka. Seekor buaya besar mendekat ke permukaan. "Ada apa, Kancil kecil?" Suaranya berat dan dalam. Kancil tersenyum ramah. "Aku datang membawa kabar baik," katanya. Buaya-buaya saling pandang. "Kabar baik dari seekor kancil. Apa maksudmu?" tanya buaya besar itu. Kancil berdiri tegak, seolah membawa pesan penting. "Raja hutan ingin menghitung jumlah buaya di sungai ini," katanya serius. "Karena katanya kalian akan diberi hadiah besar." Buaya-buaya mulai berbisik-bisik. "Hadiah? Benarkah?" tanya salah satu dari mereka. "Tentu saja," jawab Kancil cepat. "Tapi aku harus menghitung kalian dulu, agar tidak ada yang terlewat." Buaya besar itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, bagaimana caranya?" Kancil menunjuk ke sepanjang sungai. "Berbarislah dari sini sampai ke seberang, rapat, supaya aku bisa menghitung dengan mudah." Buaya-buaya itu tanpa curiga mulai berbaris. Satu demi satu, mereka menyusun tubuh mereka, membentuk jembatan hidup di atas sungai. Kancil tersenyum dalam hati. Ia melangkah pelan, naik ke punggung buaya pertama. "1," katanya lantang. Lalu ia melompat ke buaya berikutnya. 2, dan terus hingga ia sampai di seberang. 10, 20, 30. Akhirnya, Kancil sampai di tepi seberang dengan selamat. Ia tertawa kecil dan berkata, "Terima kasih, wahai buaya. Jumlah kalian sudah cukup. Tapi, hadiah itu hanya untuk yang sabar menunggu." Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia berlari menuju pohon buah. Buaya-buaya itu terdiam. Mereka baru sadar bahwa mereka telah ditipu. "Kancil!" teriak mereka bersamaan. Tapi Kancil sudah terlalu jauh. Di bawah pohon buah, Kancil makan dengan lahap. Buah-buah itu manis, lembut, dan sangat memuaskan rasa laparnya. Namun, di balik senyumnya, ada sesuatu yang mulai terasa. Sunyi. Ia duduk pelan,
menatap sungai dari kejauhan. Buaya-buaya itu masih terlihat bergerak perlahan di air. Dan untuk pertama kalinya, Kancil tidak merasa bangga. "Aku memang selamat," bisiknya. "Tapi aku berbohong." Angin malam mulai datang, membawa kesejukan yang lembut. Daun-daun bergoyang pelan, seolah berbisik sesuatu. Kancil menunduk. "Apakah aku terlalu licik?" pikirnya. Ia ingat wajah buaya-buaya itu yang percaya padanya, dan bagaimana ia memanfaatkan mereka. Hatinya terasa berat. Malam pun tiba. Bulan muncul perlahan di langit, menerangi hutan dengan cahaya lembut. Kancil berbaring di bawah pohon, tapi matanya tidak bisa terpejam. Ia gelisah. "Apa yang harus aku lakukan?" gumamnya. Setelah lama berpikir, akhirnya ia bangkit. "Aku harus kembali," katanya pelan. Dengan langkah hati-hati, Kancil kembali ke tepi sungai. Buaya-buaya itu masih ada di sana. Beberapa dari mereka tampak marah, beberapa lainnya diam. Kancil menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Wahai buaya, aku ingin meminta maaf." Air menjadi tenang. Buaya besar itu muncul kembali. "Kau kembali?" katanya dingin. Kancil menunduk. "Aku berbohong dan aku menyesal." Suasana hening. Hanya suara air yang bergerak pelan. "Kenapa kami harus percaya lagi padamu?" tanya buaya itu. Kancil tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Aku tidak meminta kalian percaya. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku." Buaya-buaya itu saling pandang. Ada yang masih marah, tapi ada juga yang mulai luluh. "Lalu, apa yang akan kau lakukan?" tanya buaya besar. Kancil berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan membantu kalian menemukan makanan tanpa tipu daya." Sejak hari itu, Kancil sering datang ke sungai, bukan untuk menipu, tapi untuk membantu. Ia menunjukkan tempat-tempat di hutan di mana buah-buah jatuh ke sungai, atau tempat hewan lain minum air yang bisa menjadi sumber makanan bagi buaya. Perlahan, hubungan mereka berubah dari kemarahan menjadi pengertian, dan akhirnya menjadi persahabatan. Suatu malam, Kancil duduk di tepi sungai, melihat pantulan bulan di air. Buaya besar itu muncul di sampingnya. "Kau sudah berubah," katanya pelan. Kancil tersenyum kecil. "Aku hanya belajar," jawabnya. Buaya itu mengangguk. "Kadang, kesalahan adalah cara kita belajar menjadi lebih baik." Kancil menatap langit. Bintang-bintang berkilau tenang, dan hatinya terasa ringan. Dan sejak saat itu, Kancil tidak lagi dikenal hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena kejujurannya. Karena ia telah belajar bahwa menjadi pintar itu penting, tapi menjadi baik jauh lebih berharga. Dengan langkah hati-hati, Kancil kembali ke tepi sungai. Buaya-buaya itu masih ada di sana. Beberapa dari mereka tampak marah, beberapa lainnya diam. Kancil menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Wahai buaya, aku ingin meminta maaf." Air menjadi tenang. Buaya besar itu muncul kembali. "Kau kembali?" katanya dingin. Kancil menunduk. "Aku berbohong dan aku menyesal." Suasana hening. Hanya suara air yang bergerak pelan. "Kenapa kami harus percaya lagi padamu?" tanya buaya itu. Kancil tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Aku tidak meminta kalian percaya.
Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku." Buaya-buaya itu saling pandang. Ada yang masih marah, tapi ada juga yang mulai luluh. "Lalu, apa yang akan kau lakukan?" tanya buaya besar. Kancil berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan membantu kalian menemukan makanan tanpa tipu daya." Sejak hari itu, Kancil sering datang ke sungai, bukan untuk menipu, tapi untuk membantu. Ia menunjukkan tempat-tempat di hutan di mana buah-buah jatuh ke sungai atau tempat hewan lain minum air yang bisa menjadi sumber makanan bagi buaya. Perlahan, hubungan mereka berubah dari kemarahan menjadi pengertian, dan akhirnya menjadi persahabatan. Suatu malam, Kancil duduk di tepi sungai, melihat pantulan bulan di air. Buaya besar itu muncul di sampingnya. "Kau sudah berubah," katanya pelan. Kancil tersenyum kecil. "Aku hanya belajar," jawabnya. Buaya itu mengangguk. "Kadang, kesalahan adalah cara kita belajar menjadi lebih baik." Kancil menatap langit. Bintang-bintang berkilau tenang dan hatinya terasa ringan. Dan sejak saat itu, Kancil tidak lagi dikenal hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena kejujurannya. Karena ia telah belajar bahwa menjadi pintar itu penting, tapi menjadi baik jauh lebih berharga. Sekarang, malam semakin sunyi. Angin berhembus lembut, dan cerita ini perlahan berakhir. Pejamkan mata kakak. Biarkan tubuhmu beristirahat. Seperti Kancil yang akhirnya menemukan ketenangan. Dan sebelum kita benar-benar terlelap malam ini, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk Tata Magelang, Caca Kalimantan Tengah, Alia Palembang, Angel Kutai Barat, Data Pasbar, Zia Subang, Eki Cilacap, Dewi Selayar, Fufu dari Makau, Faik dari Jatim, yang sudah meninggalkan komentar hangat di video sebelumnya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menemani dan menjadi bagian dari cerita-cerita kecil di sini. Semoga kebaikan kakak kembali dalam bentuk kebahagiaan yang lebih besar. Semoga tidurmu hangat dan mimpimu indah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan hijau dan ladang yang luas, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Sri. Ia tinggal sendiri di sebuah gubuk sederhana, jauh dari keramaian. Setiap hari, Mbok Sri bekerja di ladang, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Namun, di balik semua kesibukannya, ada satu hal yang selalu terasa kosong di hatinya. Ia tidak memiliki anak. Setiap malam sebelum tidur, Mbok Sri selalu berdoa. Dengan suara pelan dan penuh harap, ia memohon agar suatu hari ia diberi seorang anak. Seseorang yang bisa ia peluk, ia jaga, dan ia cintai sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, musim berganti. Namun doa itu seolah belum juga terjawab. Hingga suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, Mbok Sri duduk di tepi ladangnya, menatap jauh ke arah hutan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang gelap, muncul sosok besar. Langkahnya berat, suaranya dalam, dan matanya berkilat aneh. Itu adalah raksasa. Mbok Sri terkejut, tubuhnya gemetar, namun ia tidak lari. Ia hanya menatap dengan campuran takut dan pasrah. Raksasa itu mendekat, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. "Aku tahu apa yang kau inginkan," suara raksasa itu bergema pelan.
Kau ingin seorang anak, bukan? Mbok Sri menelan ludah. Ia mengangguk perlahan. Raksasa itu tersenyum tipis, senyum yang sulit ditebak maksudnya. Aku bisa memberimu anak, katanya, tapi dengan satu syarat. Hati Mbok Sri berdegup kencang. Syarat apa? Tanyanya pelan. Ketika anak itu sudah berusia 16 tahun, kau harus menyerahkannya padaku. Suasana tiba-tiba terasa sunyi. Angin berhenti. Bahkan suara daun pun seolah menghilang. Mbok Sri terdiam. Di satu sisi, hatinya sangat ingin memiliki anak. Namun di sisi lain, bayangan harus kehilangan anak itu di masa depan terasa begitu menyakitkan. Ia ragu, namun keinginannya terlalu besar. Dengan suara bergetar, akhirnya ia berkata, "Baik, aku setuju." Raksasa itu tertawa pelan. Lalu dari balik tubuh besarnya, ia mengeluarkan sebuah biji timun yang berkilau keemasan. "Tanam ini di ladangmu, rawat dengan baik. Dari situlah anakmu akan lahir." Setelah itu, raksasa itu menghilang ke dalam hutan. Keesokan harinya, Mbok Sri menanam biji itu dengan penuh hati-hati. Ia menyiramnya setiap hari, berbicara padanya seperti berbicara pada anak sendiri. Dan keajaiban pun terjadi. Dalam waktu singkat, tanaman itu tumbuh sangat cepat. Daunnya lebar, batangnya kuat, dan tak lama kemudian muncul sebuah timun besar berwarna keemasan. Timun itu berbeda dari yang lain. Ia bersinar lembut, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Dengan hati berdebar, Mbok Sri memetik timun itu. Perlahan, ia membelahnya. Dan di dalamnya terbaring seorang bayi perempuan kecil, cantik, dan tersenyum lembut. Air mata Mbok Sri langsung jatuh. Ia memeluk bayi itu erat-erat. "Aku akan memanggilmu Timun Mas," bisiknya. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang baik hati, ceria, dan penuh kasih sayang. Ia membantu Mbok Sri di ladang, selalu tersenyum dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah kecil itu. Hari-hari mereka sederhana, namun penuh cinta. Namun, ada satu hal yang Mbok Sri simpan rapat di dalam hatinya. Janji kepada raksasa. Semakin hari, semakin dekat waktu itu. Dan akhirnya, hari yang ditakuti itu tiba. Timun Mas genap berusia 16 tahun. Sejak pagi, hati Mbok Sri terasa gelisah. Ia tak bisa makan, tak bisa duduk tenang. Matanya terus menatap ke arah hutan, seolah menunggu sesuatu yang pasti datang. Dan benar saja, menjelang senja, suara langkah berat kembali terdengar. Tanah bergetar pelan. Raksasa itu datang. "Sudah waktunya," katanya. Mbok Sri gemetar. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Timun Mas yang melihat itu menjadi bingung. "Ada apa, Mbok?" tanyanya. Dengan suara terisak, Mbok Sri akhirnya menceritakan semuanya. Tentang janji, tentang biji timun, tentang raksasa. Timun Mas terdiam. Wajahnya pucat, namun ia tidak menangis. Ia hanya memegang tangan Mbok Sri dengan lembut. "Jangan khawatir," katanya pelan. "Aku tidak akan menyerah begitu saja." Malam itu, dengan bantuan seorang pertapa bijak yang tinggal di hutan, Timun Mas diberi 4 benda: biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Gunakan ini saat kau dalam bahaya. Mereka akan membantumu. Keesokan harinya, sebelum raksasa datang, Timun Mas bersiap. Ia memeluk Mbok Sri erat-erat. "Doakan aku,"
bisiknya. Lalu ia berlari, masuk ke dalam hutan, menjauh, sejauh mungkin. Tak lama kemudian, raksasa datang dan menyadari bahwa Timun Mas melarikan diri. Dengan amarah, ia mengejar. Langkahnya cepat, suaranya menggelegar. Timun Mas berlari sekuat tenaga. Nafasnya terengah, kakinya mulai lelah. Namun, ia tidak berhenti. Ketika raksasa semakin dekat, ia melemparkan biji mentimun. Seketika, tumbuhlah ladang mentimun yang luas, lebat, dan menghalangi jalan. Raksasa itu terhambat, harus menghancurkan tanaman itu satu persatu. Timun Mas terus berlari. Namun raksasa itu kuat. Ia berhasil melewati ladang itu dan kembali mengejar. Timun Mas melemparkan jarum. Sekejap, tanah berubah menjadi hutan bambu yang tajam dan rapat. Raksasa itu kesulitan. Tubuhnya tergores. Namun, ia tetap maju. Timun Mas semakin lelah. Nafasnya semakin berat. Ia melemparkan garam. Tanah berubah menjadi lautan luas. Air membentang, menghalangi jalan. Raksasa itu sempat terhenti, namun ia kembali melangkah, menerobos air. Timun Mas hampir putus asa. Namun ia ingat, masih ada satu benda terakhir. Dengan sisa tenaga, ia melemparkan terasi. Dan kali ini, keajaiban terbesar terjadi. Tanah berubah menjadi lumpur panas, mendidih, dalam dan menghisap. Raksasa itu terperangkap. Ia berteriak, meronta, namun semakin ia bergerak, semakin dalam ia tenggelam. Hingga akhirnya, ia menghilang. Selamanya, Timun Mas terjatuh ke tanah. Ia kelelahan, namun selamat. Perlahan, ia bangkit dan berjalan pulang. Saat sampai di rumah, Boksri sudah menunggu dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Mereka berpelukan, erat, lama, seolah tak ingin melepaskan lagi. Sejak saat itu, mereka hidup dengan tenang. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi bayangan masa lalu. Hanya ada hari-hari sederhana yang diisi dengan tawa dan rasa syukur. Dan kini, cerita ini sampai di ujungnya. Di balik dongeng Timun Mas, tersimpan pesan lembut bahwa keberanian tidak selalu berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski hati gemetar. Bahwa cinta bisa memberi kekuatan, bahkan saat segalanya terasa mustahil. Dan bahwa setiap doa yang tulus akan menemukan jalannya sendiri. Sekarang, biarkan tubuhmu semakin rileks. Tarik nafas perlahan dan lepaskan. Bayangkan dirimu berada di ladang yang tenang. Angin sepoi-sepoi, langit penuh bintang. Semua terasa damai. Selamat beristirahat. Semoga tidurmu nyenyak dan mimpimu hangat malam ini.